bagaimana seharusnya menulis puisi. Ketika saya ditanya seperti itu, maka saya hanya menjawab dengan puisi seperti ini. Jangan tulis puisi ketika angin menyerbu pantai. Ombak akan menggulungnya terhempas di batu cadas. Lukislah puisi di atas bukit. Deru angin mengantarnya ke pucuk dahan. Di sana jericik burung menyanyikan pelangi. Gemanya kelepak elang menuju sarang. Dia bilang, apa maksudnya? Saya katakan bahwa justru itulah, karena puisi itu bersinggasana di hati nurani, tidak bertakhta di otak, maka sulit diberikan penjelasan dibanding kalau misalnya kita menjelaskan tentang bagaimana cara menulis novel dan cerpen. Kalau menulis novel dan cerpen kan jelas, sudah melihat alurnya, melihat pergerakan watak, mempelajari karakter yang ada di dalam cerita, itu sudah bisa kita simpulkan sejauh mana kualitas sebuah cerpen atau novel. Tetapi puisi tidak demikian. Puisi itu mempunyai strategi yang bersumber dari hati nurani, dan setelah dilakukan analisis terhadap kosmos, baik alam kecil yang ada pada kita maupun alam besar atau kosmos di luar kita, diperang dengan menggunakan kata-kata, dan kata-kata itu juga harus diseleksi, dikondensasikan di dalam hati nurani, di dalam pemeraman batin kita, maka jadilah diksi-diksi pilihan. Jadi kata itu sebetulnya bukan pendukung utama puisi. Pendukung utama puisi ialah kata-kata yang dikondensasikan menjadi diksi-diksi. Maka ketika orang mengatakan Tuhan merencanakan, Tuhan manusia merencanakan, Tuhan menentukan, maka itu bukan puisi, kalimat komunikasi. Tapi ketika saya mengatakan bahwa manusia, Tuhan merencanakan, manusia menentukan, maka itulah puisi. Ada yang mau membantah secara agama, silakan. Kenapa? Karena diksi yang mengatakan bahwa manusia merencanakan, Tuhan merencanakan, dan manusia menentukan sudah ada di dalam Al-Quran. Ya Prophet, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai manusia, wahai malaikat, saya akan menciptakan manusia di atas bumi. Ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah. Kita ini diciptakan dalam perencanaan sebagai khalifah. Terserah Anda mau menentukan diri sebagai khalifah atau tidak. Nah, itulah bahasa puisi. Sama dengan bahasa wartawan. Ketika wartawan mengatakan bahwa seorang nenek digigit anjing, itu bukan bahasa puisi. Tapi kalau nenek menggigit anjing, itu puisi dan membutuhkan analisis semiotik. Saya kira itu pengantar. Saya melihat bahwa puisi-puisi yang ada di dalam kumpulan Watan Sopeng, Pancaran Cahaya di Watan Sopeng ini adalah kumpulan lukisan kata-kata. Jadi Pak Akbar membuat lukisan
melalui media kata-kata terhadap lingkungan yang dia alami, yang dia rasakan. Sebetulnya benar yang dikatakan oleh Bung Yodi tadi bahwa umumnya di dalam puisi ini bersifat denotatif, tidak bangkit sebagai diksi-diksi yang mengusung nilai konotatif. Saya berikan contoh misalnya, judul yang judulnya yaitu Watang Sopeng. Di jantung Jasira, Sulawesi Selatan, di kawasan perbukitan kota Watang Sopeng membentang damai dan tenang. Ini kalimat biasa, kalimat komunikasi, kalimat berita. Pintu masuk dari arah utara, jalan mendaki, berbelok, lalu menurun. Dari arah timur, pendakian, belokan, penurunan, dan tanjakan. Bahasa komunikasi sehari-hari. Tak jauh pintu gerbang, tamu disambut jembatan. Di tengah kota, air mengalir di atas batu. Ini baru sudah masuk sebagai bahasa yang citra puitis. Sudah ada unsur perenungan di dalamnya. Tetapi lebih bagus seandainya kita memancing pembaca untuk merenung dengan mengganti misalnya diksi. Misalnya bukan tamu disambut jembatan, tetapi jembatan menyambut tamu. Itu ada unsur metafora. Jembatan dipersonifikasikan sebagai manusia menyambut tamu. Itu baru puisi. Kalau tamu menyambut kalau jembatan menyambut tamu disambut jembatan, itu bahasa biasa, demokrasi. Tapi kalau jembatan menyambut tamu, maka itu ada unsur metafora. Kemudian kawasan pegunungan hijau di sebelah selatan dan barat jadi sandaran bagi petani. Ini juga bahasa biasa bahwa petani di sana menyandarkan harapan pada kawasan pegunungan, pesebulan tanah dan sebagainya. Buah kemiri dan keluar jadi penyedap masakan. Nira dari pohon enau jadi gula aren. Ini juga bahasa biasa. Dan ini sebetulnya kalimat bisa diperas menjadi bahasa puisi. Cuma saya tidak mau mengatakan bahwa begini, karena tadi saya sudah katakan bahwa puisi itu tidak bisa diajarkan karena dia bersinggah-sanggah di hati. Tidak bisa diajarkan. Tapi seandainya saya tidak akan membuat kalimat seperti ini, atau paling tidak saya katakan bahwa buah kemiri dan keluar, nira, pohon enau jadi gula aren. Itu sudah puisi. Tidak perlu dikatakan misalnya penyedap masakan. Artinya nanti orang tahu untuk apa sebetulnya itu keluar atau iya. Di atas pohon asam kalong bergelantungan. Ini juga bahasa biasa. Semua orang tahu bahwa kalong bergelantungan di Sopeng. Bernyanyi kegirangan di siang bolong. Ini siang bolong ini sudah terlalu klise. Sudah tidak memiliki lagi getah sastra. Mungkin bisa diganti dengan kata lain, misalnya siang serontang. Itu lebih baru dibanding siang bolong. Kata siang bolong ini termasuk dalam sastra klise, bahasa klise. Bukan pembaruan, penemuan bahasa baru. Ikan cakalang berdatangan dari Teluk Bone dan Selat Makassar. Ikan sepat dan kandea dirauh dari Danau Dempe. Tidak ada yang bisa direnungkan di sini. Tidak ada yang bisa dianalisis kecuali berita. Oh, ada begini. Ada ikan cakalang masuk ke Sopeng.
ada ikan kandea yang bisa dinikmati di Sopeng. Sayur kelor dan terong disusun dalam keranjang, jamblang dikemas daun pisang, dijunjung dari gunung. Tidak ada juga yang bisa kita ambil sebagai sesuatu yang bisa direnungkan, karena semua informasi di sekitar pasar. Bendi turun berbaur, di antara mobil dan sepeda motor 1-2 sudah kabur. Meskipun ini bahasa biasa, tapi ada sedikit yang bisa direnungkan bahwa ternyata kecerdasan di segi teknologi Bendi sudah mulai hilang satu-satu. Itu bisa direnungkan, tetapi sebetulnya ini bahasanya masih bahasa komunikatif, bahasa biasa, bahasa denotasi. Masjid Agung Darussalam bertengger di tanah miring, di atas reruntuhan gedung kantor dan sekolah. Ini bahasa informasi yang bisa membuat pikiran rancu. Ini masjid bertengger di tanah miring, kemudian ada reruntuhan, ada gedung kantor yang runtuh dan sekolah. Apakah di sana bencana pada saat itu? Karena sepertinya terkesan di sini bahwa informasi ini mengatakan bahwa Masjid Agung Darussalam ini bertengger di tanah miring, sementara gedung kantor, sementara ada di atasnya ada reruntuhan gedung kantor dan sekolah. Kenapa mesti runtuh? Kenapa? Apa kira-kira maksudnya? Jadi kita ini sengaja diperangkap dalam sebuah suasana pemikiran yang tidak jelas. Mungkin penyair ingin menggambarkan bahwa betapa indahnya itu masjid bertengger di tanah miring, kemudian tanah yang ada di sana. Tapi ada kalimat yang mengganggu, di atas runtuhan kantor dan sekolah. Di mana keindahannya kalau ada masjid baru ada runtuhan kantor dan sekolah? Mohon maaf, karena di spanduk IPA saya ditulis sebagai kritikus sastra, dan saya menggunakan istilah Mongolera untuk membedakan posisi saya sebagai kritikus sastra dan apresiator sastra. Jadi saya harus menggeledah, karena saya dituntut amanah tanggung jawab sebagai kritikus sastra yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan nilai-nilai terhadap karya sastra yang kita bahas. Ya. Rumah panggung dari kayu menjadi pemalu saat bertemu rumah batu. Rumah panggung dari kayu menjadi pemalu saat bertemu rumah batu. Mungkin maksudnya ini rumah kami malu sama rumah batu ya. Tapi kayaknya apa namanya, analogi atau metafora seperti ini kurang tepat. Ya. Penyanyi sebetulnya mau menggambarkan bahwa ada rumah panggung yang sebetulnya indah di sana, pernah ada banyak rumah panggung yang cantik yang indah, tapi terdesak oleh rumah batu yang banyak. Cuma menggunakan rumah panggung sebagai pemalu kurang diksional. Pesan-pesan luhur dari para leluhur, ulama tersohor jadi tolok ukur. Ya, ini juga informasi biasa bahwa masyarakat Sopeng itu masih sangat mempercayai pesan-pesan yang disampaikan oleh para leluhur dan tokoh agama. Maaf, saya lanjut. Puisi yang cukup panjang, baca terdiri 16 bait dengan pilihan
tipografi mirip pantun yang tidak bersampiran ini saya pilih untuk menjadi objek penggeledahan. Diksi geledah pun sengaja saya gunakan agar jelas perbedaan antara kritikus sastra dan apresiator sastra. Kalau dua teman saya apresiator sastra, dan itulah yang membedakan saya, makanya tetap menggunakan hak sebagai penggeledah. Ketika bait-bait puisi di atas diberi kode angka dari 1 sampai 10. Tujuannya sebagai stressing atas beberapa mikrotes yang dinilai penting mendapat perhatian khusus. Bait pertama, puisi tersebut dengan kode 1 menjadi awal penggeledahan saya. Mengapa penulisan kata Watan Sopeng tidak konsisten mengikuti penulisan Watan Sopeng sebagaimana judul puisi tersebut? Ya. Kalau misalnya penulisan kata Watam Pone tidak mengatakan Watan Pone, kenapa Watan Sopeng tidak disambung juga Watan Sopeng seperti judul di dalam puisi? Ya. Ada di sini dipisahkan Watan dan Sopeng. Watan Sopeng. Iya. Ini sebetulnya sebuah pembelajaran mengenai isi dan bahasa sastra yang bisa nanti diwarisi oleh generasi di sekolah-sekolah, supaya jangan ada keliru menulis Watan Sopeng. Ya, kita sepakat saja mengikuti pola yang ada, yaitu Watan Sopeng, menggabung antara dua kata ini, karena ini adalah perasa. Pada bait kedua, pelukisan kondisi alam kota Sopeng dilakukan dengan memanfaatkan struktur fisik kata konkret. Tujuannya untuk membangun imajinasi pembaca dengan penekanan pada kata, mendaki, berbelok, dan menurun. Kata-kata ini pun diulang kembali pada lari berikutnya, yaitu belokan, penurunan, dan tanjakan. Dari segi ini, penyair cukup berhasil mengusung nada pesan kepada pembaca tentang kondisi Sopeng sebagai salah satu wilayah kabupaten di Sulawesi Selatan yang kontur tanahnya berbukit-bukit, namun masyarakatnya hidup tenang dan damai. Jadi samping ada kelemahan, ada juga kekuatan yang terselip di antaranya. Potensi hasil alam berupa kemiri, keluak, dan nira pohon enam yang diolah menjadi gula aren, komunitas kalong yang menggantung di pohon ranggas, sayur kelor dan terong, ikan cakalang dan kandea, serta angkutan tradisional bendi cukup terlukis dengan bahasa yang jelas dan komunikatif. Pembaca yang menyimpan sukma kampung di masa silam pasti merasa tersentuh oleh untayan larik-larik ini. Pada bait kelima hingga bait ke-9 puisinya dengan kode 3 sampai kode 7, rupanya penyair sangat asyik memberikan informasi tentang potensi dan keadaan khas daerah Sopeng. Pesan religius di ending puisi. Beberapa puisi Hamdar Araya bisa digali dari aspek pesan-pesan moral, seperti halnya pada ending puisinya yang berjudul Senyum. Dua bait terakhir puisi ini saya kutip sebagai berikut. Senyum ramah, meredam amarah, pikiran jernih, mengurai masalah.
senyum tanpa pamrih, mengundang berkah, mudah marah, rahmat menjauh. Ini sudah masuk bahasa puisi yang mengundang perlindungan pembaca. Dan ini sesuai dengan pesan-pesan di agama bahwa memang rahmat itu akan menjauh kalau kita suka marah. Hanya saya mohon kepada Pak Anda, jangan marah Pak. Saya sebagai kritikus saya. Proses perjalanan usia pun dilukis oleh penyair dengan bahasa figuratif. Pada puisinya yang berjudul Pulang, Hamdar menganalogikan kehidupan ini sebagai teras, tempat menanti jemputan untuk dilepas pergi. Di akhir puisinya, penyair menulis, ada di sini tidak terpotong. Ya, daripada akhir puisinya itu penyair menganalogikan bahwa kehidupan ini sebetulnya ibarat kita menunggu kematian, menunggu jemputan, menunggu penjemput. Oleh sebab itu kakek dan nenek sudah berkemas di atas teras menunggu untuk dilepas. Nah, ini perenungan yang mendalam sebetulnya jika kita mau betul-betul memberikan semacam apresiasi penuh. Sebetulnya masih banyak, tapi ini salah di kopi, di panitia ini. Banyak yang hilang. Tetapi kesimpulannya bahwa penyair ini telah berhasil membuat sebuah lukisan dengan menggunakan media kata-kata yang indah, yang rapi, ya. Meskipun dikatakan oleh Pak Yudi dan juga saya menilai masih terlalu banyak menggunakan kata-kata yang tidak diksional, artinya masih belum menggunakan bahasa figuratif seperti metafora atau bahasa yang konotatif sifatnya. Ya, ini sebetulnya saya tidak berdasar pada buku yang dibagikan tadi. Saya hanya diberikan PDF-nya oleh Pak Amir, sehingga ada yang sudah diubah di buku ini yang seharusnya di sini masih saya kritik, dan persis apa yang diubah di bukunya, dibenarkan di bukunya, itu juga yang saya maksud seperti ini. Satu persoalan besar di dalam penerbitan buku-buku sastra, yaitu kesalahan cetak. Hal seperti itu juga sangat melukai apresiasi saya terhadap puisi Hamdar Ar-Raiyah. Saya paham ini bukan kesalahan penyair, namun apabila buku ini mengalami cetak ulang, tentu kesalahan seperti itu harus dihindari. Puisi Hamdar Ar-Raiyah berjudul Rasulullah yang paling parah menderita kesalahan cetak. Mari kita geledah kembali beberapa kesalahan dimaksud. 1. Muhammadun Rasulullah, ya maksudnya Muhammadun Rasulullah. Tapi itu sudah diperbaiki Pak ya, sudah. Jadi tidak usah saya baca lagi. Iya. Makanya saya ingatkan, kalau dicetak ulang, jangan terulang, ternyata sudah dicetak ulang dan tidak terulang lagi. Jadi betul-betul benar tanggap, dan betul-betul saya termasuk kritikus yang berhasil Cocoknya. Saya kira demikian apa yang saya lihat atau saya temukan secara impresif, bahwa hakikatnya penyair berhasil melukis dengan indah
namun dari aspek moralitas puisinya atau dari aspek batin puisinya, termasuk juga beberapa unsur bentuk fisiknya masih perlu ditingkatkan di dalam kreativitas penulisan lebih lanjut. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.